Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wulan Nuriana dengan NIM 18621500167 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah anak berkebutuhan khusus dengan materi pembelajaran untuk anak learning stability dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Priendar Ningtyas Eshum MPD. Apa sih itu gangguan belajar pada anak? Anak yang mengalami kesulitan belajar bukan berarti anak yang tidak cerdas dan tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menerima pelajaran yang diberikan. Gangguan belajar anak adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, atau menyimpan informasi sehingga memperlambat anak dalam perkembangan akademik. Lebih lanjut, Help Pugwit menjelaskan bahwa gangguan belajar anak berhubungan masalah perkembangan balita pada aspek membaca, menulis, matematika, cara berpikir, mendengarkan, dan sampai berbicara. Namun sebagai orang tua, Anda jangan kecewa dulu. Faktanya, anak-anak yang memiliki gangguan ini cenderung lebih cerdas dan pintar ketimbang anak-anak yang normal. Apa penyebab gangguan belajar terjadi pada anak? Yang pertama, ibu mengalami komplikasi saat masa kehamilan. Yang kedua, terjadi masalah ketika persalinan sehingga membuat oksigen tidak diterima oleh si bayi dan menyebabkan otaknya terganggu. Yang ketiga, ketika balita, anak mengalami sakit yang keras seperti meningitis atau trauma pada bagian kepala. Dan yang keempat, faktor genetik dari keluarga yang memiliki kesulitan belajar. Yang kelima, trauma fisik seperti kecelakaan yang membuat mengganggu proses belajar anak. Dan yang terakhir, trauma psikologi seperti kekerasan saat masih kecil yang berpengaruh pada perkembangan otak. Gangguan belajar dalam membaca atau disleksia. Disleksia merupakan salah satu bentuk gangguan belajar dalam hal kemampuan membaca dan menulis. Disleksia adalah kesulitan belajar pada anak yang menyebabkan mereka susah untuk menulis, membaca, dan mengeja. Beberapa gejala umum yang dialami oleh anak yang memiliki disleksia adalah susah untuk memproses serta mengingat hal-hal baru, sulit untuk melafalkan kata-kata baru, termasuk perkembangan bahasa balita dalam mempelajari bahasa asing. Ciri-ciri anak mengalami disleksia. Yang pertama, sulit mengingat nomor yang lebih dari satu angka. Kedua, anak akan sulit membaca, mengeja, dan menulis. Yang ketiga, anak akan mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa asing. Yang keempat, sulit mengikuti arah kanan maupun kiri. Yang kelima, bila mengerjakan sesuatu, khususnya PR, akan kurang rapi tulisan atau polanya. Yang keenam, sulit untuk menemukan kata untuk menjawab pertanyaan orang lain. Dan yang ketujuh, sulit membedakan huruf atau kata. Latihan untuk membantu anak disleksia yaitu terdapat 3. Yang pertama, menggunakan balok huruf. Kedua, baca, susun, tulis. Dan yang ketiga, buat bidik kosakata. Gangguan kemampuan menulis atau disgrafia. Gangguan ini berhubungan dengan ADHD atau gangguan perilaku yang terjadi pada anak. Mereka juga mengalami kesulitan dalam membuat tulisan yang baik dan benar. Terkadang tulisannya tidak dapat dibaca karena kurang jelas. Disgrafia diketahui sebagai kesulitan untuk menulis. Seseorang anak yang mengalami hal ini bahkan akan susah untuk memegang pensil atau pulpen untuk menulis. Tanda anak yang mengalami disgrafia yaitu anak menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kegiatan menggambar atau menulis dan sulit untuk menulis kalimat dalam bentuk yang baik dan benar. Cara melatih anak dengan kondisi disgrafia yaitu menjalankan terapi, menggunakan obat sesuai rekomendasi dokter, dan mengubah kebiasaan. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.